Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai materi KBM online pertama untuk mata pelajaran fisika kelas 10. Kita akan membahas hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Di pembahasan pertama ini, kita akan membahas hukum gravitasi Newton. Tentunya mulai dari Sir Isaac Newton. Sebagaimana yang kita ketahui, Newton itu merupakan seorang ilmuwan yang menganalisis bagaimana gerak-gerak benda yang memiliki massa di permukaan bumi. Nah, ternyata selain menganalisis gerak-gerak benda tersebut, Newton juga menganalisis bagaimana pergerakan benda di langit. Contohnya itu gerak bulan mengelilingi bumi akibat adanya gravitasi keduanya. Dari hal tersebutlah Newton mengungkapkan bahwa gaya gravitasi itu merupakan gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa di alam semesta ini. Ungkapan tersebut menjadi usulan untuk hukum gravitasi universal yang masih diungkapkan oleh Newton itu sendiri. Nah, di sini untuk hukum gravitasi universal berbunyi setiap partikel dari bahan di alam semesta itu akan menarik setiap partikel lainnya dengan gayanya yang berbanding lurus dengan kedua massa benda ini, dan akan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat dari kedua massa tersebut. Di sini F merupakan gaya, G itu konstanta gravitasi, M kecil itu massa benda pertama. Untuk M besar di sini massa benda kedua. Di sini untuk R-nya adalah jarak antara massa M kecil dengan jarak massa benda M besar. Nah, tadi di sini G itu merupakan konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi di sini memiliki nilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram kuadrat, atau dapat kita baca per kilogram meter pangkat 3 per sekon kuadrat. Nah, di sini kalau ada pangkat minus berarti itu dibacanya per ya. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana persamaan matematis dari hukum gravitasi universal, di sini akan ada pembahasan tentang bagaimana resultan gaya gravitasi untuk tiga benda terletak segaris. Nah, untuk resultan gaya gravitasi ini sebenarnya ada 2 poin. Yang pertama untuk tiga benda yang terletak segaris, dan yang kedua itu untuk tiga benda yang membentuk sudut. Kita akan bahas dulu yang pertama untuk tiga benda yang terletaknya segaris. Nah, kita akan langsung ke pembahasan soal. Nah, di sini ada 3 buah benda A, B, dan C. Dapat kalian lihat benda A itu 1 kilo, B itu 2 kilo, dan C-nya 3 kilo. Di sana diketahui jarak antara A dan B adalah 1 meter, jarak antara benda B dan benda C adalah 2 meter. Ini ditanyakan berapakah besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B. Berarti di sini acuannya adalah benda yang ini, benda B yang ini. Kita akan melihat acuan dari benda B. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita tulis dulu diketahuinya sesuai yang tadi. Kemudian di sini kita ketahui jarak B ke A, atau akan sama aja jarak antara jarak A ke B itu 1 meter. Kemudian jarak B ke C sama juga dengan jarak C ke B itu 2 meter. Nah, di sini konstanta gravitasi. Ditanyakannya berapakah gaya gravitasi dari benda B. Besar gaya gravitasi benda B. Nah, kita akan mengetahui sesuai bagaimana tadi konsep dari gravitasi, benda itu akan saling tarik-menarik. Jadi di sini benda A akan tertarik oleh benda B, begitu pula benda B akan tertarik oleh benda A. Makanya kalau kita tinjau di sini akan muncul gaya B terhadap A, atau di sini juga akan muncul gaya A terhadap B, seperti hukum aksi reaksi ya, hukum 3 Newton. Nah, kemudian benda B ini juga tertarik dengan benda C, kemudian benda C juga akan tertarik oleh benda B. Di sini akan muncul gaya C ke B atau gaya B ke C. Nah, setelah itu kita akan mulai mengerjakan. Kita gunakan hukum gravitasi universal. F sama dengan G, M1 kalikan M2 dibagikan R kuadrat, atau M kecil kalikan M besar. Nah, untuk resultan, kita akan tinjau dari gaya A terhadap B dan gaya C terhadap B. Sebenarnya boleh kalian tinjau dari gaya B terhadap A dan gaya B terhadap C. Cuma untuk pembahasan kali ini, kita akan tinjau dulu dari gaya A terhadap B dan gaya C terhadap B. Di sini kita lihat FAB dan FCB itu saling berlawanan arah, maka untuk resultannya tentunya akan berharga negatif di sini. Nah,
FAB dikurangi FCB. Kita akan gunakan F ini menggunakan hukum gravitasi universal. Nah, di sini akan muncul G sama dengan massa A dikalikan massa B sesuai yang di sini FAB dibagikan jarak antara A ke B dikuadratkan dikurangi konstanta gravitasi kalikan massa C ke massa B sesuai tadi gaya C ke B dibagi jarak antara C ke B dikuadratkan. Nah, dalam perhitungan matematika di sini nilai konstanta G dan konstanta massa B keduanya akan sama di kedua ruas ini. Makanya bisa kita tulis GMB. Kita akan keluarkan G dan MB-nya. Lalu dalam kurung kita hanya akan menyisakan massa A dibagikan jarak A terhadap B dikuadratkan dikurangi massa C dibagi jarak jarak C terhadap B dikuadratkan. Untuk memudahkan, kita jangan dulu memasukkan G dan MB biar gak terlalu panjang nulis. Nah, di sini kita akan menghitung dulu bagaimana yang ada di dalam kurung. Kita akan mendapatkan massa A-nya tadi 1 kilo, massa C-nya 3 kilo, jarak A ke B-nya itu 1 meter dikuadratkan, jarak C ke B-nya itu 2 meter dikuadratkan. Makanya di sini ada 1 per 1 kuadrat dikurangi 3 per 2 kuadrat. Sama, untuk konstanta gravitasi tidak akan kita tulis dulu dan massa B tidak akan kita tulis dulu. Di sini akan dapat 1 per 1 dikurangi 3 per 4. Hasil dari perhitungan yang ada dalam kurung ini. Nah, kalau sudah begini kita tinggal mengurangkan 1 per 1 itu kan 1. 1 kurangi 3 per 4 dapat berapa? Pasti dapat 1 per 4. Nah, di sini kita akan dapatkan G dikalikan MB dikalikan 1 per 4. Nah, setelah sampai sini baru kita akan masukkan nilai konstanta gravitasi G dan nilai massa B. Nah, konstanta gravitasi itu 6,67 kali 10 pangkat min 11. Massa B-nya itu 2 kilo. Di sini 1 per 4 sesuai hasil perhitungan. Kita masukkan juga. Nah, sini 2 dan 4 bisa kita bagi. Jadi dalam kurung di sini nanti hasilnya jadi setengah kan? Nah, selanjutnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan 1 per 2 atau dikalikan setengah di sini. Tinggal dibagi 6,67 dibagikan 2 hasilnya 3,335 kali 10 pangkat min 11 satuannya Newton untuk gaya. Nah, berarti untuk gaya gravitasi dari benda B itu nilainya 3,335 kali 10 pangkat min 11 Newton. Kalau ditanyakan kemana arah gaya gravitasi dari benda B, di sini kan nilainya positif. Kita lihat gaya yang bergerak ke arah kanan gaya mana? FAB atau FCB? FAB kan ke arah kanan. Nah, berarti gaya gravitasi dari benda B itu arahnya ke arah benda A. Begitu. Nah, untuk pembahasan materi pertama kita cukupkan sampai di sini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Tetap berdoa agar pandemik ini segera hilang dan tetap di rumah. Terima kasih.